Hai guys, kembali lagi di channel MFK. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Kali ini MFK akan menceritakan alur cerita film horor komedi klasik. Berkisah tentang seorang pemuda pemalas yang diceritakan kehilangan orang tuanya di hari Halloween. Masalah terjadi ketika tangan kanannya dirasuki sesuatu yang jahat. Bagaimanakah kisahnya? Sambil menemani waktu mager kalian, langsung saja simak alur ceritanya yang berjudul Idle Hand yang rilis tahun 1999. Berlatar suasana malam di Halloween, terlihat di kediaman pasangan paruh baya. Diceritakan mereka adalah orang tua Anton Tobias, yang merupakan seorang pemuda pemalas. Kegiatan sehari-harinya hanya bermalas-malasan, menghisap rokok fly, dan bertemu teman-temannya yang serupa. Suatu ketika, ayah dan ibu Anton hendak tidur. Namun sesuatu terjadi. Mereka merasakan hal aneh dan mencurigakan. Awalnya mereka mengira itu kejahilan Anton. Namun hal itu berubah ketika keanehan semakin terasa. Mereka mendengar sesuatu di bawah. Ayah Anton pun turun, mengecek situasi yang terjadi. Dan siapa sangka ketika ibu Anton turun ke bawah karena ayah Anton tak kunjung kembali, ia terpeleset karena lantai basah karena darah. Sontak ia pun kaget histeris dan langsung pergi ke atas. Di saat akan menelpon polisi, siapa sangka ibu Anton ditarik oleh sosok tangan di bawah kasur dan keluar muncrat darah. Keesokan harinya, Anton tak sadar orang tuanya tewas atas kejadian semalam. Sambil mager, Anton menonton TV berita telah kejadian pembunuhan berantai di sekitar wilayah kota dan menghimbau untuk tidak keluar malam hari untuk para remaja. Tapi Anton tidak menghiraukannya. Merasa bosan, lalu ia pergi ke rumah temannya yang bernama Mick dan Nab. Diceritakan mereka itu sahabatnya Anton, mempunyai kebiasaan yang sama. Di saat itu Anton melihat wanita yang ia sukai yang bernama Molly. Namun ia tak punya keberanian untuk mendekatinya. Ketika itu, ia tak sengaja melihat buku diary Molly terjatuh di jalan. Nab dan Mick menyarankan Anton untuk mengajak Molly ikut pesta dansa Halloween. Anton pun memberanikan diri untuk mengembalikan diary Molly ke rumahnya. Di saat mengembalikan diary Molly, Anton malah terlihat canggung dan pergi begitu saja. Scene berlanjut, di sebuah lapas ada seorang biarawati yang bernama Debbie. Ia terlihat sedang mencari seseorang di sana, dan nampaknya sesuatu yang ia cari telah hilang. Fakta mengungkapkan bahwa Debbie mencari sosok supranatural yang merasuki seseorang dengan ciri bekas di tangannya. Setelah itu Debbie pun pergi dan mencari keberadaannya, dan ternyata lokasi yang ia tuju bertempat di kota Anton berada. Scene berpindah memperlihatkan Anton habis pulang belanja makanan. Tiba-tiba Anton diciduk polisi setempat karena dianggap mencurigakan membawa barang haram. Ketika diperiksa nyatanya tidak ada bukti apapun walaupun dalam kenyataannya Anton memang seorang pemakai. Namun polisi tetap saja memberikan surat tilang kepadanya. Rupanya kedua polisi itu teman Anton di waktu sekolah yang kurang menyukainya.
Kita bisa lihat Anton sedang bersantai dan menyiapkan makanan. Hal aneh terjadi. Anton melihat bekas darah di pisau dapur. Ia pun kaget dan mengira buronan pembunuh ada di rumahnya. Ia pun lari bersembunyi di bawah selimut. Kemudian Anton pun kaget lagi. Ia melihat tulisan yang isinya "Saya berada di bawah kasur". Sontak ia terbirit-birit lari sampai-sampai jatuh dan menabrak patung Halloween. Tak disangka ternyata patung tersebut adalah mayat orang tuanya. Sontak Anton pun kaget. Ia pun pergi memanggil Mick dan Noob, menceritakan kejadian tersebut. Namun dasar Mick dan Noob malah fokus melihat acara TV dan belum sadar di depannya ada mayat orang tua Anton. Sesaat kemudian baru ia menyadari itu karena Anton yang memberitahunya beberapa kali. Awalnya Mick dan Noob mengira itu lelucon Anton. Dan kemudian Mick tak sengaja menemukan sobekan baju di tangan mayat ayah Anton. Dan ternyata sobekan itu milik baju Anton. Mick dan Noob pun berencana menelpon polisi. Siapa sangka Mick dan Noob tewas di tangan Anton. Entah apa yang merasuki Anton, bisa-bisanya membunuh sahabatnya sendiri. Namun terlihat Anton seperti tidak bisa mengendalikan tangannya. Seakan-akan tangannya dirasuki roh jahat. Ungkap Anton. Ia merasa bingung dan bersalah. Terlihat tangan kanannya semakin tak terkontrol. Anton pun semakin stres dan ia mencari akal untuk mengatasi masalahnya. Dan tiba-tiba Anton melempar kucingnya sampai ke halaman rumah Molly. Setibanya di sana, ia mencari kucingnya. Tanpa disadari, tangannya malah sengaja memencet bel. Sontak Anton pun gelisah sampai tersungkur keluar. Molly pun keluar dan melihat Anton yang kelakuannya aneh. Anton pun beralasan sedang mencari kucingnya dan mengaku saat ini bukan dirinya, ungkap Anton. Molly menganggap Anton malu-malu ingin PDKT dengannya. Mereka pun masuk ke dalam. Molly terlihat senang didekati Anton. Namun Anton sendiri takut hal yang buruk terjadi kepada Molly. Karena tangannya yang semakin liar dan yang terjadi malah tangan Anton menyentuh Molly dengan kasar. Siapa sangka yang terjadi malah Molly menyukainya. Ia beranggapan Anton cukup berani dan nakal. Mereka pun saling adu mulut dan menikmatinya. Karena hal itu Anton cukup beruntung dan semakin dekat hubungannya dengan Molly. Scene berikutnya Anton terlihat sedang menguburkan mayat yang ada di rumahnya. Ia pun merasa menyesal karena banyak kesalahan yang ia lakukan terhadap orang tuanya dan teman-temannya. Namun hal aneh terjadi. Anton tiba-tiba mendengar suara Mick dan Noob di bawah tanah. Dirasa salah mendengar, ia lebih mendekat ke sumber suaranya. Dan ternyata benar, itu suara Mick dan Noob. Seakan tak percaya, mereka bangkit dari tanah dan berbicara kepada Anton bahwa kita masih hidup, ungkap mereka. Anton pun dibuat pingsan oleh mereka. Scene berikutnya Anton terbangun di pagi hari. Ia menganggap kejadian semalam adalah mimpi buruk. Saat hendak turun, senyum bahagia ketika melihat Mick dan Noob dari belakang yang masih hidup. Senyuman itu hilang menjadi kaget melihat Mick dan Noob hidup tapi seperti mayat. Mereka berkata ia memang telah mati, akan tetapi mereka memilih bangkit kembali untuk menolong Anton. Anton pun heran, walaupun begitu ia merasa ada teman kembali.
Dan masalah belum selesai mengenai tangan Anton yang masih liar. Mick dan Noob pun menyarankan untuk meminta bantuan kepada Randy karena menganggap ia bisa menyelesaikan masalah Anton. Anton pun pergi untuk bertemu Randy. Di saat itu Randy sedang mendekati cewek cantik. Namun hal itu gagal karena Anton tiba-tiba mengganggunya. Randy pun kesal padanya. Namun Anton tetap berusaha meminta bantuan Randy. Kali ini usaha Anton pura-pura menyamar menjadi pelayan restoran cepat saji. Di saat itu Anton mempunyai kesempatan untuk menanyakan kepada Randy tentang iblis. Randy berkata, "Sibukkanlah tanganmu, karena malas itu sarangnya setan." Anton pun menganggap itu hal yang masuk akal, walaupun perkataan Randy hanyalah lelucon semata. Malamnya Anton melakukan apa yang dikata Randy dengan menyibukkan diri. Anton pun menyibukkan diri dengan cara merajut. Idle hands are the devil's playpen, so I'm thinking, Hal baik pun terasa oleh Anton. Ia merasa lebih baik. Suatu ketika ada dua polisi yang sedang patroli. Tak sengaja mereka melihat rumah Anton yang mencurigakan. Mereka pun pergi untuk memeriksanya. Dan benar saja mereka melihat Anton seolah-olah telah membunuh dua temannya. Sontak mereka langsung menyergapnya. Anton pun dibuat kaget oleh mereka. Ia pun menyuruhnya segera pergi dari rumahnya karena takut terjadi hal buruk. Namun polisi itu tak menggubrisnya dan mereka berkata akan memasukkan Anton ke penjara. Dan Anton jadi terpikirkan lebih baik di penjara karena aman. Di saat menyerahkan diri walaupun ricuh, tak disangka tangan iblis itu beraksi dengan membunuh kedua polisi tersebut. Anton merasa putus asa karena kehabisan akal dari masalah tersebut. Tapi tiba-tiba Anton mempunyai ide sambil tersenyum sinis. Karena stres, ia nekat akan memotong tangannya sendiri. Mick dan Noob pun tak bisa mencegahnya. Usaha tak segampang yang dikira. Anton terlihat kesulitan dan sampai akhirnya Anton berhasil memotong sambil berteriak kesakitan. Mick dan Noob pun akan menolong mengobatinya. Di saat Mick dan Noob mengambil peralatan obat, Anton mencari tangan iblis itu dan tiba-tiba Anton diserang olehnya. Di saat itu Molly datang ke rumah Anton untuk ikut pesta dansa. Namun Anton sedang bergelut dengan tangan iblis dan akhirnya ia berhasil mengurungnya di oven. Tangan iblis itu pun melepuh seketika dan Anton dengan gercep langsung menemui Molly. Selanjutnya Anton dan Molly pergi. Akan tetapi Anton merasa belum beres urusannya. Jadi ia menyuruh Molly untuk pergi terlebih dahulu. Di saat yang sama, Mick dan Noob tiba di rumah Anton. Mereka pun mencari Anton karena tidak ada di rumah. Di saat gabut, mereka malah masak makanan. Karena tidak tahu di oven ada tangan iblis, Mick malah membukanya. Sontak saja tangan itu pergi dan sepertinya akan membuat masalah. Setibanya Anton di rumahnya, ia langsung menanyakan tangan iblis itu. Karena melihat oven itu terbuka, Anton pun sedikit kesal. Lalu mereka pun mencari di sekitar rumahnya, namun tangan itu tidak ditemukan. Dan yang ditemukan Anton ialah tulisan yang mengarah ancaman untuk Molly. Sontak Anton pun panik. Scene berpindah terlihat Randy sedang bermain bowling. Tanpa disengaja ia melihat Debbie. Randy pun tergerak mendekatinya. Alhasil Debbie pun tak menolaknya. Mereka pun duduk santai sambil mengobrol. Sampai Debbie menjelaskan maksud dan tujuan datang ke kota tersebut, yaitu sedang memburu iblis yang merasuki orang yang malas. Mendengar hal itu, Randy jadi teringat kepada Anton dan menjelaskan kepada Debbie.
dan mereka pun mencari Anton. Setibanya di sana, mereka melihat Anton dan teman-temannya sedang terburu-buru untuk menemui Molly. Dan Debbie melihatnya, kemudian mengejarnya. Namun apes, ia malah tertabrak mobil Randy sampai mental ke belakang. Scene berlanjut bisa kita lihat tangan iblis itu mulai memakan korban. Kali ini sepasang kekasih yang asik berduaan di mobil. Mereka tewas seketika. Kemudian seorang paruh baya ikut menjadi korban selanjutnya. Rasanya tangan iblis itu semakin liar. Anton pun gagal mencegahnya. Beralih ke Mick dan Noob pun sibuk mencari tangan iblis itu di keramaian konser Halloween. Mereka malah ikut asiknya keramaian konser Halloween. Dan akhirnya Anton tak sengaja bertemu dengan Debbie. Tak basa-basi, Debbie langsung menyerangnya dengan belati pusakanya. Untungnya di saat terdesak, Anton segera menjelaskan kalau tangannya telah dipotong. Dan ia pun sedang mencarinya. Debbie pun menjelaskan akan keselamatan Molly. Karena ia menjadi target tangan iblis itu yang akan dijadikan tumbal pada tengah malam. Debbie pun menjelaskan waktu yang tersisa tinggal beberapa menit lagi. Sontak mereka pun segera mencegahnya. Anton pun berusaha memberitahukan kepada semuanya dengan merebut mic di panggung konser. Namun malah ia dilempari oleh penonton. Dan tiba-tiba vokalis itu pun jadi korban. Sontak kericuhan pun terjadi. Penonton berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Molly dan temannya pun pergi menyelamatkan diri lewat saluran udara. Namun usahanya terhalang oleh kipas yang berjalan. Molly pun mengakalinya dengan menyangkutkan sepatu temannya. Dan usahanya pun berhasil. Molly pun berhasil turun, akan tetapi temannya berbeda nasib. Tangan iblis itu tiba-tiba menarik talinya dan ia malah tewas dengan mengenaskan karena ulah tangan iblis itu. Molly pun lari namun ia dibuat pingsan oleh tangan iblis dengan melempar benda ke kepalanya. Scene berlanjut, Anton masih mencari tangan iblis itu. Saat itu ia berada di tempat yang banyak boneka. Tak sengaja ia melihat boneka bergerak mencurigakan. Alhasil, Anton pun mendapatkannya dan akan menghabisinya. Lagi-lagi usahanya gagal karena ulah Mick dan Noob. Anton pun merasa kesal. Tak begitu lama, mereka mendengar suara yang mencurigakan. Dan ternyata Molly sudah terikat di atas mobil dan terancam akan dijadikan tumbal. Anton berusaha menolongnya, dan kita bisa lihat tangan iblis itu memegang tuas kendalinya. Anton dan temannya pun berusaha menariknya kembali agar Molly tidak terhimpit. Dan sialnya, cengkraman tangan iblis itu kuat, dan sungguh di luar nalar, ide Mick dan Noob malah menghisap bayam dengan alat yang ia temukan. Anton seketika mencobanya dan menaruh asap bayam ke tangan iblis itu. Usahanya pun berhasil, tangan iblis itu sampai teler. Kesempatan menolong Molly pun terbuka. Di saat akan menolong Molly, tiba-tiba tangan iblis itu siuman dan terbang mengarah kepada Anton. Untungnya Debbie datang tepat waktu dan melempar belati pusaka itu tepat menancap di tangan iblis itu. Akhirnya tangan iblis itu hancur. Anton pun segera menyelamatkan Molly. Namun lagi-lagi Mick dan Noob berulah kembali. Anton tergencat mobil karena tuas tak sengaja tertarik oleh Noob. Scene berlanjut. Kita bisa lihat Anton masih selamat dan dirawat di rumah sakit dengan balutan perban di sekujur tubuhnya. Molly pun setia menemaninya, dan tiba-tiba Anton melihat Mick dan Noob diceritakan menjadi malaikat penjaga Anton. Di saat semua pergi, tiba-tiba Anton terkejut dan berteriak melihat tulisan "I am under bed". Apakah iblis itu masih ada? Dan film pun berakhir.